Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Mas Ruroh SPD dari MTS Ma'arif NU 5 Dauhan. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan bertemu di kelas 7 kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP atau MTS atau sederajat pada materi pelajaran Bahasa Indonesia bab 2 rekreasi dalam cerita imajinasi. Anak-anakku sekalian, dulu ketika kalian masih kecil, biasanya seneng sekali dengan film-film kartun. Itu banyak sekali keajaiban di situ. Cerita yang ketika kalian sekarang sudah MTS itu merasa tidak masuk akal ya. Tapi dulu ketika kamu kecil, ya senang sekali. Bahkan kalian punya keinginan untuk seperti itu. Kalian nonton kartun Ultraman, kalian pengen jadi Ultraman. Kalian nonton lagi film Upin Ipin, ya merasa mengidolakan sekali Upin Ipin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mendalami cerita imajinasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi atau cerita fantasi. Ini ada 3 ya, cerita narasi, disebut juga cerita fantasi, disebut juga dengan cerita imajinasi. Unsur-unsurnya apa saja? Nah, nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian tujuan yang kedua, itu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis maupun secara visual. Ini diharapkan nanti kamu mampu menceritakan kembali dengan tepat. Kemudian yang ketiga, tujuannya kalian akan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi. Kemudian yang keempat, kalian mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi atau cerita fantasi atau cerita narasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau fantasi atau imajinasi. Baik, ini sudah saya siapkan 2 contoh teks narasi atau fantasi atau imajinasi. Yang pertama ada cerpen dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ini ada di buku halaman 45 yang dari Diknas ya. Kemudian cerita yang kedua sudah saya siapkan, yaitu Anak Rembulan. Ini juga sama, ada di buku yang dari Diknas. Oke, kita lihat yang pertama, Kekuatan Ekor Biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanamado tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanamado akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak.
Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam, raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengecek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan, dengan kekuatan ekor mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru teriak serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah itu tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekarmu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanamodo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dengan api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Baik, itu cerita pertama tentang seekor naga. Cerita yang kedua, ini anak rembulan. Ini hanya penggalan. Kalau cerita yang tadi penuh ya. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Lingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Welingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Welingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi Kalinjari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di Kalinjari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapiten Dejari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu,
Dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesasuro dan Lembusuro, berjumpa dengan Sarci, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah karena kekejamannya. Tiba-tiba, Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Oke, itu tadi ada 2 cerita teks fantasi atau teks narasi atau teks cerita imajinasi. Kenapa disebut dengan teks fantasi atau teks imajinasi? Karena teks ini memang berisikan cerita khayalan yang benar-benar memasuki dunia gaib, dunia khayalan. Kenapa juga disebut teks narasi? Karena ceritanya menggambarkan sesuatu, kronologi kejadian mungkin ya lebih tepatnya. Jadi teks ini menceritakan tentang sebuah peristiwa tetapi penuh dengan khayalan, banyak keajaiban, kemudian menggunakan berbagai latar juga, kemudian tokohnya unik. Tokohnya tidak harus manusia, karena di sini imajinasi ya. Jadi kalian bisa menghayal apapun di sini. Ya, nanti kita kembangkan bakat hayalan kalian waktu kecil. Kalau ada yang ingat dulu pengen jadi Ultraman, kita nanti di akhir bab ya, kita coba untuk kamu berhayal kalau kamu benar-benar menjadi Ultraman. Kalau kamu dulu nonton lagi film kartun, sekarang boleh ya Naruto. Ya silahkan kamu nanti berhayal gimana kalau kamu nanti menjadi Naruto. Oke, dari 2 cerita teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi yang sudah saya bacakan tadi, 2 teks, kita akan mencoba mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Ini ceritanya benar-benar khusus ya, beda dengan cerita yang lain. Ciri yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Adakah? Oke, coba kita lihat di sini. Pada kekuatan ekor biru Nataga. Adakah keajaibannya? Ada. Yang pertama, Nataga itu bukan manusia ya, hewan. Tapi di sini, serbu, teriak Nataga. Sambung menyambung dengan seluruh panglima. Ini keajaiban kalau seekor binatang, naga di sini, bisa memimpin pasukan. Kemudian berikutnya, keajaiban berikutnya, ini Nataga ekornya bisa mengeluarkan sinar ya, yang memiliki kekuatan yang luar biasa sampai mengalahkan serigala-serigala. Di sini ada serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Ini keajaiban ya, bahwa ternyata si Nataga, ekor birunya, mampu mengeluarkan api dan apinya sangat dahsyat. Kemudian pada anak rembulan, ini ceritanya tidak sempurna, tapi juga di sini banyak keajaiban. Nama tokohnya Nono. Nono ini bisa meloncat dari zaman ke zaman. Pertama dia meloncat ke zaman Belanda, ya, ketika dia sedang merendam kakinya di Sungai Njari. Kemudian dia berniat untuk bangun, mencari sepedanya sudah tidak ada. Ternyata di situ ketemu dengan Trimo, anak yang hilang zaman Belanda. Kemudian Nono ternyata ada di zaman Belanda waktu itu. Kemudian sempat lagi
tiba-tiba ada di Gunung Kelut, ya di sini. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesasuro dan Lembu Susuro. Berjumpa dengan Syarci, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah karena kekejamannya. Ini sebenarnya kisahnya dipisah-pisah. Ketika dia dengan Trimo menghadapi Belanda, itu ada kisahnya lumayan panjang. Kemudian dia meloncat lagi ke zaman-zaman yang lain, bukan hanya di Belanda, tetapi juga ke ini terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Ini juga keajaiban, semut hitam segerombolan pencuri. Nono juga bertemu Syarci, si putri Belanda. Kemudian terakhir malah ada di legenda-legenda Indonesia itu. Ada Lembu Suro, ada Mahesasuro, kemudian Nono juga diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, ini ciri yang pertama. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nanti di sini keajaiban, kamu bisa menciptakan keajaiban ini dengan apapun daya khayal kalian. Ya, kalian punya kesempatan untuk menjadi penghayal besar tanpa ditertawakan. Kemudian yang kedua, ide cerita atau tema harus ada dan temanya bebas ya. Kayaknya waktu kecil hampir semua anak punya khayalan yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Tadi pada cerita Nono itu latarnya, latar tempat banyak sekali ya. Ada asli di rumah mbahnya yang Nono waktu itu liburan. Kemudian dia pindah ke zaman Belanda. Kemudian terperangkap ke warung, kemudian bertemu dengan si setan merah itu. Kemudian ada di Gunung Kelut tadi ya, yang bertemu dengan Lembu Suro. Oke, kita lanjut ciri berikutnya. Tokoh unik. Kenapa unik? Yang pertama, tokohnya tidak harus manusia. Kalau kita kembali ke cerita Anataga, itu semuanya hewan. Semuanya, tidak ada manusianya. Semuanya hewan. Rombongannya Anataga, si naga yang memiliki ekor biru yang sangat luar biasa, berhadapan dengan rombongan serigala. Tokohnya unik. Keajaibannya juga unik gitu. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi atau rekaan. Jadi ini sifatnya adalah khayalan. Tadi sudah saya katakan, ini saatnya kalian menjadi penghayal tanpa ditertawakan. Kalian boleh menghayal apapun, tapi nanti tentu dengan struktur teks maupun struktur bahasa yang kelak akan kita bahas. Kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan bukan bahasa formal. Bahasanya variatif. Ya kadang bisa pakai bahasa resmi, bahasa tidak resmi. Kemudian bisa juga menggunakan bahasa bahasa prokem. Ekspresif itu penuh dengan ekspresi tertentu. Misalkan tadi, serbu, itu kan semangat. Kemudian kalau terkejut, mungkin, hah? Begitu ya. Itu bahasa ekspresif itu. Bahasa yang menggambarkan kita dalam emosi tertentu. Kalian tahulah, ada sesuatu yang menakjubkan. Misalkan tiba-tiba tokohnya berada di taman bunga yang sangat indah. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata wow kalau di bahasa Indonesia.
Kalau kita di Islam kan ya Masya Allah, begitu barangkali. Nah ini bahasa ekspresif. Dan bukan bahasa formal, ya karena bahasanya memang variatif ya. Bahasanya variatif, jadi tidak harus formal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Kita identifikasi jenis cerita fantasinya, kita bagi-bagi ya. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita fantasi ada dua macam. Yaitu yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Ini dihubungkan dengan kehidupan nyata. Pada dua teks yang tadi sudah saya bahas, itu yang cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga, itu cerita fantasi total. Kenapa? Karena semuanya hayalan. Tidak ada dunia nyatanya itu. Di Tanah Modok, entah di mana. Kemudian tokohnya, semuanya binatang. Itu total hayalan. Sehingga disebut dengan cerita fantasi total. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan ini kombinasi antara dunia nyata dengan dunia tidak nyata. Kehidupan nyata dengan kehidupan tidak nyata. Ini berarti pada cerita yang kedua, si anak rembulan itu, si Nono. Nono itu di dalam cerita tadi awalnya nyata. Dia liburan, kemudian berniat berlibur ke rumah mbahnya, ya, yaitu di Wulingi. Kemudian berikutnya dunianya tidak nyata. Ketika dia tiba-tiba berada di zaman Belanda. Hari gini kok masih di zaman Belanda. Ya nggak masalah, wong ini cerita hayalan. Kemudian berikutnya lagi tiba-tiba dia terperangkap di sebuah warung. Kemudian dia masuk lagi ke Gunung Gelut. Nah itu fantasi irisan. Jadi perpaduan, ada dunia nyatanya, ada dunia imajinasinya, atau ada dunia fantasinya, atau ada dunia hayalannya. Kemudian pembagian yang kedua, ini berdasarkan latar cerita. Kalau tadi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ini berdasarkan latar cerita. Teks cerita fantasi dibagi menjadi dua macam, yaitu latar lintas waktu dan yang kedua latar waktu sezaman. Latar lintas waktu ini apabila tokohnya meloncat dari waktu yang satu ke waktu yang berbeda. Ini berarti cerita Nono ya. Nono ada di dunia nyata saat ini. Dia sedang berlibur ke Lingi. Kemudian dia meloncat ke zaman Belanda. Itu zaman penjajahan. Berarti kisaran tahun 1940-an berarti ya. Masuk ke sana. Kemudian ada yang lebih jauh lagi, yaitu dia masuk ke zamannya Lembu Suro. Kalau kalian lihat zaman sejarah, pelajaran sejarah IPS, berapa lama itu? Itu sebelum Indonesia dijajah. Nah, sehingga disebut dengan teks fantasi latar lintas waktu. Yang kedua, latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman ini berarti waktunya satu. Dari pengenalan, kemudian pertikaian, kemudian klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian, ini sezaman. Habis hari itu. Berarti kalau pada teks fantasi yang dibahas di depan, ini berarti yang Kekuatan Ekor Biru Nataga. Itu sezaman itu. Penyerbuan persiapannya tidak dijelaskan ya. Intinya si Nataga itu menyiapkan teman-temannya untuk mempertahankan tanah airnya. Itu sekali serangan selesai. Kalau lintas waktu, ini waktunya kemana-mana ya. Tidak hanya satu waktu. Oke, anak-anakku sekalian, selesai sudah kita mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi.
Kemudian kita akan masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi. Kita lihat yang pertama, menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Makanya disebut dengan narasi gitu ya. Karena memang menceritakan perkembangan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Rangkaian peristiwanya itu digerakkan dengan hukum sebab akibat. Oke, kita coba ke ekor biru Nataga. Di sini. Sebabnya apa si Nataga sampai berusaha mempertahankan negaranya? Sebabnya ya si serigala itu yang mencoba-coba mengambil keuntungan dari negara mereka. Akibatnya Nataga menyerbu, bukan menyerbu ya, mempertahankan. Kemudian digerakkan dengan hukum sebab akibat tadi. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Itu nanti menjadi uraian cerita. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, di mana kejadiannya, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Nah, rangkaian cerita ini dari tahap pengenalan, pertentangan, dan penyelesaian ini disebut dengan alur cerita. Oke, ini alur ceritanya bagaimana? Kalian silakan nanti dicermati dulu. Pada alinea pertama, ini biasanya tahap pengenalan. Apa, siapa, di mana. Nah, seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanamodo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanamodo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Kita nanti mengenali tahap ini, perkenalan ya. Seluruh pasukan Nataga, siapa? Seluruh pasukan. Sudah siap hari itu. Di mana? Di Tanamodo. Tanamodonya mana? Ya nggak tahu, ini cerita hayalan ya. Apa? Apanya berarti di sini ada persiapan untuk perang dalam rangka mempertahankan tanah air tercinta. Perkenalannya ya. Di sini mulai muncul tokoh. Siapa tokohnya? Seluruh pasukan Nataga. Di mana? Di Tanamodo. Kejadiannya apa? Persiapan mempertahankan negara. Nah, ini perkenalan. Kemudian berikutnya, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Tokoh ini adalah nama-nama yang terlibat di dalam cerita. Tokoh atau pemain. Kalau kalian nonton sinetron, misalkan menonton dari Jendela SMP, tokoh di situ ada Wulan, ada Joko. Kamu jangan menyebutkan nama aslinya. Berarti siapa tokoh dalam cerita dari Jendela SMP? Berarti tokohnya ya Wulan, Joko, Biinah, begitu ya. Ini tokoh. Jadi nama-nama yang ada dalam cerita. Kemudian watak tokoh. Watak tokoh itu karakter atau pribadi masing-masing tokoh. Kalau pada cerita Nataga, wataknya berarti watak Nataga itu bertanggung jawab, berani, kemudian mampu mengatur pasukan.
Watak dari serigala, tokohnya kan ada Nataga dan ada serigala. Watak dari serigala itu berarti ya jahat, pengen menguasai milik orang lain, serakah, begitu ya. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Tadi kan di atas ada alur. Alur ini kronologi peristiwa. Nah, peristiwanya itu nanti digerakkan oleh tokoh dan watak-wataknya. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Ini kalau kamu membaca cerita. Kalau kamu membaca cerita, berarti temanya akan kamu temukan setelah kamu membaca seluruh cerita. Dari perkenalan sampai penyelesaian. Kamu baru bisa menemukan temanya atau ide dasarnya. Tapi kalau kamu yang akan membuat cerita, maka tema itu harus kamu dulu yang mengajukan. Saya pengen cerita Ultraman misalkan. Ya silahkan. Nanti kamu berarti sedang bermain misalkan ya. Kamu sedang bermain sama teman-teman kamu. Kemudian kamu tiba-tiba terperosok. Ketika terperosok, masuk ke sebuah lubang. Ternyata kamu tiba-tiba berada di dunia Ultraman itu. Nah bisa. Temanya Ultraman. Ingat ya. Jadi beda nanti. Kalau kamu membaca, itu tema akan ditemukan setelah kamu membaca seluruh cerita. Tema bukan judul. Kalau kamu akan membuat cerita, maka tema itu harus kamu yang memunculkan terlebih dahulu. Alurnya, tokohnya, kemudian watak tokohnya, itu nanti menyusul. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Sebenarnya semua cerita, bahkan sinetron, itu ada nilai-nilai kehidupan yang harus kalian ambil. Nah, nilai-nilai kehidupan yang harus kalian ambil, kalian jadikan contoh, itu namanya amanat. Pada misalkan dari jendela SMP, itu diceritakan ada anak SMP yang hamil duluan ya, katanya. Lah, kira-kira bagus enggak di dunia nyata? Kira-kira bagaimana kalau kejadian sama kamu? Memalukan, berisiko, dan sebagainya. Ya, jangan hamil dulu. Gampang lah nanti hamilnya setelah menikah, setelah punya keluarga. Kemudian kalau pada cerita di Indosiar, itu selalu hampir semua ceritanya sama. Dari perkenalan, pacaran, menikah, berselingkuh. Kemudian nanti di akhir cerita, orang yang selingkuh dengan selingkuhannya itu pasti menderita. Kemudian yang diselingkuhi itu biasanya bangkit, kemudian hidupnya bahagia lagi. Nah, nilai kehidupannya mana? Nilai kehidupannya ya jangan nakal, jangan selingkuh, begitu. Ya. Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks narasi. Tadi sudah kita bahas bagaimana cara kita memahami isi teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi. Sekarang kita akan mencoba menceritakan kembali isi teks narasi yang sudah kalian baca atau kalian tonton. Langkah-langkah untuk menceritakan kembali cerita narasi. Yang pertama, membaca atau mendengarkan cerita imajinasi tersebut dengan seksama. Tadi di awal ada tulisan dan sudah saya bacakan. Ada 2 cerita itu. Kekuatan ekor biru Nataga dan si anak rembulan. Kamu dengarkan dengan seksama. Kamu juga bisa membaca,
karena ada di buku cetak yang dari Dignas. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal penting sesuai dengan urutan atau kronologi cerita. Ketika kalian membaca cerita teks narasi, itu silahkan siapkan kertas dan pulpen. Kamu catat, mana yang penting. Alinea pertama, tokoh kamu tulis. Alinea pertama, berarti Nataga dan pasukannya. Kemudian di Tanah Modo, pasukan Serigala. Kemudian berikutnya, Serigala datang. Pasukannya Nataga sudah bersiap di posisi masing-masing. Tadi ada pasukan semut, ada pasukan tikus, begitu ya. Nah, itu mereka sudah siap di tempat masing-masing. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dicatat. Poin-poin pentingnya kalian catat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah narasi dengan kalimat sendiri, baik secara lisan maupun tulisan. Mengembangkan hal-hal penting tersebut. Tadi yang nomor 2, kamu kan sudah mencatat. Ya, mencatat hal-hal penting. Tokohnya siapa saja, kejadiannya di mana, kejadiannya apa, kemudian dari perkenalannya bagaimana, pertikaiannya bagaimana, klimaks, anti klimaks, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Sudah kamu tulis. Setelah itu, dari hal-hal penting yang kamu catat, dikembangkan. Ditambahi kalimat-kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf, kemudian bergabung dengan yang lain menjadi sebuah teks narasi. Dengan kalimat sendiri itu artinya tidak nyontek dengan yang ada di buku. Bukan berarti semuanya pakai bahasa Jawa karena kita ada di Jawa, bukan. Tetap pakai bahasa Indonesia, tapi kalimatnya tidak nyontek di buku. Yang penting, cerita yang kamu susun itu nanti berdasarkan catatan hal-hal penting yang sempat kamu tulis ketika kamu membaca atau mendengarkan. Dan setelah itu, kalian bisa melihat kembali hasil tulisan kalian. Sampaikan, bisa secara tulis, bisa juga secara lisan. Berikut hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam menceritakan kembali. Yang pertama, pencerita, kamunya, itu berposisi sebagai orang ketiga. Apa maksud dari orang ketiga? Maksudnya adalah kamu di luar cerita itu. Yang kamu ceritakan kekuatan ekor si Nataga, ya kamunya jangan terlibat di dalamnya. Kamu hanya membacakan, kamu hanya menceritakan. Itu orang ketiga ya. Jadi posisi kamu itu bukan orang yang terlibat dalam cerita itu. Kemudian yang kedua, cerita tersebut sesuai dengan isi cerpen dan jangan menambah dengan idemu sendiri. Ya, karena ini bukan karya kamu ya. Permintaannya adalah kamu menceritakan kembali. Ya, jangan tambahi pendapat-pendapat kamu. Kemudian yang ketiga, cerita sesuai dengan alur atau urutan peristiwa cerpen yang kamu baca. Ceritanya disesuaikan dengan alur, jadi runtut. Kalimat hendaknya runut dan mudah dipahami oleh orang lain. Terakhir, ini berhubungan ini. Saya dan dia ini berhubungan. Kamu menceritakannya harus sesuai dengan urutan peristiwa, runtut. Perkenalannya bagaimana, pertikaiannya bagaimana. Pertikaian siapa? Pertikaian itu awal munculnya masalah. Kamu pernah berkelahi dengan teman? Nah, penyebab kamu berkelahi itu apa? Biasanya awalnya mulut ya. Kamu dipoyoki sama teman kamu. Wah, dasar ireng dangseng. Awalnya kamu diam karena baru dengar. Ternyata orang yang sama ngulang lagi. Iya, ireng dedeng. Kamu sudah mulai emosi itu. Kemudian dia ngomong lagi, "Hei Arjuna ireng." Kamu marah. Terus kamu ngantem misalkan, mukul, nendang. Pertikaiannya itu berarti mulut yang moyoki itu. Pertikaian. Awal mula munculnya masalah.
Kemudian klimaks. Klimaks itu ketika tokoh berada di puncak permasalahan. Kalau tadi misalkan kamu awalnya dari mulut yang moyoki, kelanjutannya mungkin berkelahinya sampai seru sekali ya. Kemudian sampai ada yang pingsan, dibawa ke rumah sakit, padahal kamu tidak punya uang. Minta ke orang tua juga ngomongnya gimana. Nah, itu klimaksnya, puncak permasalahan. Anti klimaks itu penurunan dari masalah ketika si tokoh sudah mulai menemukan jalan keluar dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, alurnya itu harus sama dengan yang ada di cerita. Kamu jangan membolak-balik. Kamu sudah di penyelesaian. Teman-teman, akhirnya Nataga berhasil menghalau pasukan serigala. Sudah sampai situ. Tapi kamu balik lagi. Ketika teman-teman Nataga itu terdesak, Nataga akhirnya meloncat dengan menyeret ekornya melalui formasi-formasi yang dibuat oleh teman-temannya. Nah, itu menjadi tidak sesuai dengan alur atau urutan. Tidak runtut. Harus runtut. Pertama perkenalannya ada Nataga dan teman-temannya. Kemudian juga ada serigala dan kawan-kawannya. Kemudian ada Tanamodo. Kemudian ada pertikaiannya apa? Penyebab masalah muncul, klimaksnya bagaimana, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Itu harus runtut. Baik, anak-anakku sekalian, itu menceritakan kembali isi teks narasi. Bisa ya? Jadi nanti kamu perhatikan dulu teksnya, kamu baca semuanya, kamu catat hal-hal yang pentingnya. Kemudian berdasarkan catatan kamu mengenai hal-hal yang penting, silahkan kamu rangkai menjadi cerita yang isinya sama. Kemudian sajikan, entah itu lisan ataupun tulisan. Baik anak-anak, demikian tadi menceritakan kembali isi teks narasi. Berikutnya kita akan berbicara tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau teks imajinasi. Kita lihat yang pertama, menelaah struktur teks cerita narasi. Struktur teks itu artinya urutan-urutan dalam membuat teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Ini orientasi. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Ini yang disebut dengan orientasi. Yakin? Iyalah. Coba kita baca. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanamodo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati. Ini awal harus ada perkenalan dulu seperti ini. Jadi si pembaca tidak bingung. Kalau tiba-tiba pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo. Misalnya tiba-tiba ini, bingung kita. Ada apa di Tanamodo? Tapi kalau kita lihat seperti ini, orientasi dulu, kita lihat ada seluruh pasukan Nataga. Kemudian ada Tanamodo. Ya, jadi ketika pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo, oh kita tahu, Tanamodo itu berarti yang tadi loh, yang teman-teman pasukan Nataga itu sudah bertahan di sana, yang katanya untuk mempertahankan milik mereka. Kemudian mempertahankan atau membela tanah air tercinta. Itu orientasi. Kemudian setelah orientasi, ini ada komplikasi. Pada bagian komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat.
sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Ini alur tadi ya, sudah saya jelaskan dari perkenalan, kemudian pertikaian, kemudian klimaks, dan anti klimaks. Jadi komplikasi ini dari pertikaian sampai anti klimaks. Dari awal mula munculnya masalah sampai si tokoh berada di puncak permasalahan. Oke, kita lihat di kekuatan ekor biru Nataga. Ini, saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo. Lah, ini mulai permasalahannya. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu! Nah, ini berarti sudah mulai ke puncak ini. Permasalahannya sudah ada di puncaknya itu saat terjadinya pertarungan antara pasukannya Nataga dengan para serigala. Mampukah mereka? Ya kita lihat nanti di sini agak ramai ya. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Tapi terakhirnya nanti bola apinya dapat dikalahkan oleh serigala. Nah ini puncaknya ya. Kita lihat di sini seolah-olah pasukannya Nataga sudah mau kalah. Ya, pasukannya Nataga sudah mau kalah. Hampir kalah. Kenapa? Karena si serigala mampu menghalau. Di sini, hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api pada kami. Seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Ini kalau divisualkan, disinetronkan, ini di sini kita akan melihat betapa kacau balaunya. Ya, mereka melempari bola api, ternyata mampu dihadapi oleh lawan. Tapi di sini binatang-binatang tidak putus asa. Namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju. Seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Ini kalau divisualkan, kalau difilmkan, disinetronkan, ini ramai sekali ini. Suasananya di sini sedang perang. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nah, ketika si Dewi Kabut, kemudian Nataga ini melihat pasukannya nyaris kocar-kacir, karena serigala mampu mengalahkan bola-bola api. Nah, ini ada anti klimaks ini. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Ini kan tadi klimaknya di sini, ya. Ini klimaks. Kemudian ini anti klimaks ketika si Nataga mampu berhadapan dengan siluman serigala dengan cara mengeluarkan api panas dari ekornya. Oke. Kita kembali ke struktur. Komplikasi tadi ya. Kemudian terakhir resolusi. Pada bagian resolusi ini berisi penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ini. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Ini berarti selesai. Nataganya menang. Ini resolusi.
Ini komplikasi. Ditambah paragraf depan ini. Ini mulai di sini. Lah ini orientasi. Paham ya? Jadi struktur teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi itu ada 3. Orientasi, pengenalan, masuk tokoh, kemudian masuk latar, dan para karakter. Kemudian berikutnya ini komplikasi. Sampai sini. Ini komplikasi. Ini masuk penyelesaian atau resolusi. Oke? Paham ya? Mana orientasi, mana komplikasi, dan mana resolusi. Berikutnya, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau teks imajinasi atau teks fantasi. 2. Ciri kebahasaan teks cerita narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ya. Nama tokohnya itu menggunakan kata ganti dan nama orang. Tokoh-tokoh tadi apa? Ya, orang-orang yang ada dalam cerita. Pelaku-pelaku yang ada dalam cerita. Ini biasanya menggunakan kata ganti. Aku, mereka, dia. Itu kata ganti. Kemudian Erza, Doni itu bisa pakai nama orang. Kemudian yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Baik itu latar tempat, waktu, dan suasana. Di sini biasanya akan menggunakan kata-kata yang membuat kita mampu menggambarkan latar, baik itu tempat, waktu, maupun suasana. Di sini, adakah kata-kata itu? Ada. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Sudah siap. Kita seolah-olah bisa melihat ada segerombolan pasukan Nataga. Nah, ini kan mencerap panca indera. Seolah-olah kita melihat ada pasukan yang sudah berdiri di sana. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Ini juga di sini seolah-olah kita melihat ada pasukan di Tanah Modo ini, pasukannya Nataga yang terlihat gagah. Ya, pasukan gagah. Jangan bayangkan semutnya ya. Meskipun pasukannya semut, tikus, tapi mereka sudah gagah sekali. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Di sini, seolah-olah kita melihat ada serigala-serigala yang datang, masuk ke Tanah Modo. Begitu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Menggunakan kata kias dan kata khusus. Apa itu kata kias? Kata kias adalah kata yang tidak sebenarnya. Ya, kata-katanya tidak sebenarnya. Kata-kata kias. Ya karena memang ceritanya juga khayalan. Kita kalau lihat tiba-tiba pasukan serigala memasuki Tanah Modo. Itu kan kias sekali ya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Wah, itu.
bukunya jatuh, terbuka, kemudian dia masuk ke dunia lain. Ini dulu saya pernah nonton film Inggris yang anak kecil itu. Anak kecil 8 bulan, anaknya miliuner, diculik. Itu juga fantasi itu. Dia hobi dengan dongeng. Kemudian dibelikan buku dongeng secara khusus. Ketika dia membuka halaman, membuka buku, ternyata dia terseret ke dunia itu. Lah, itu pilihan katanya kias sekali. Kemudian yang keempat, D. Ini kata sambung penanda urutan waktu. Menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Setelah, kemudian, lalu, akhirnya, begitu ya. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Ini ada urut-urutan waktu. Misal kamu akan membuat cerita kamu sendiri. Ceritanya kamu misalkan Ultraman ya. Kamu masuk ke dunia Ultraman. Mungkin ketika liburan, kamu ikut orang tua ke ladang. Kemudian ketika orang tua sedang mencangkul, ibu kamu membantu bapak, kamunya jalan-jalan sendiri, kemudian kamu terperosok. Ketika terperosok, ternyata kamu masuk lubang. Awalnya itu lubang mungkin lubang untuk jebak hewan ya, jebak babi misalkan, apa kancil yang suka nyolong timun itu. Kamu masuk ke lubang itu, ternyata kamu masuk ke dunianya Ultraman. Maka kata-kata di situ seperti ini. Ketika ayah dan ibuku mencangkul di ladang, aku jalan-jalan mengitari perkebunan di sekeliling kebun kami. Sampailah saya di kebun milik tetangga dan kemudian saya masuk ke sana. Saya berjalan dengan mata yang melihat ke sekeliling, tidak fokus ke depan. Akhirnya aku terperosok ke dalam lubang. Nah, itu kan ada ketika ayah dan ibu, kemudian lalu saya masuk ke kebun tetangga. Akhirnya saya masuk ke lubang. Nah, itu kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian yang E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ya, kata tiba-tiba, tanpa diduga. Kemudian yang F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalau pada Nataga itu yang tadi yang serbu, itu kalimat langsung ya. Kalimat langsung. Serbu itu. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang dari penutur langsung. Saya ngomong, lah ini berarti saya kalimat langsung. Atau lebih gampangnya begini. Suatu hari, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan masuk ke kelas kamu. Kemudian mengumumkan, anak-anak besok untuk kegiatan pramuka, silakan siapkan dana pendaftaran sebagai kontribusi ke panitia sebesar 10.000. Uang dikumpulkan besok ya. Nah, dah. Kemudian kamu pulang. Ketika kamu pulang, kamu ngomong ke orang tua. Kamu ngomongnya nggak mungkin yang persis seperti yang pesiswaan tadi bilang. Kamu pasti bilangnya begini. Bu, kata kesiswaan besok iuran 10.000 sebagai kontribusi dari perkemahan. Nah, itu kan sudah beda. Yang dikatakan oleh wakil kesiswaan itu kalimat langsung. Orangnya langsung ngomong. Kemudian yang kamu sampaikan ke orang tua kamu itu kalimat tidak langsung. Karena bukan kamu yang ngomong sebenarnya. Kamu hanya mengulang.
Nah, kalimat yang dikatakan oleh orang yang pertama itu disebut dengan kalimat langsung. Ciri kalimat langsung kalau pada teks tulis itu ditandai dengan tanda petik. Tanda petik depan, koma 2 di atas, kemudian tulisan serbu, titik. Kemudian titik terakhir, tanda petik lagi. Seru Nataga. Itu berarti langsung itu, Nataga ngomong serbu. Lah nanti pasukannya mungkin bisik-bisik, serbu, kata Nataga serbu. Lah yang dikatakan oleh teman-temannya Nataga itu bukan kalimat langsung. Baik, anak-anakku sekalian, itu struktur bahasa dan struktur teks dan struktur kebahasaan pada teks narasi. Strukturnya ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian teks kebahasaannya itu menggunakan 6 ciri kebahasaan, yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang, penggunaan kata yang mencerap panca indera, kemudian menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas yang D, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita narasi atau imajinasi. Langkah-langkah yang perlu kamu siapkan untuk menulis teks narasi atau teks fantasi atau teks imajinasi itu ada 5. Yang pertama, menentukan ide. Ide itu gagasan utama yang mendasari cerita yang akan kamu buat. Ya, kita lanjutkan hobi kamu dulu. Waktu kecil kamu pasti punya hayalan. Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi Ultraman, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi dokter, melihat apa pengen jadi itu, melihat apa pengen jadi itu. Saya yakin sekali kalian masih ingat cita-cita kalian waktu kecil itu berubah-ubah. Lihat guru pengen jadi guru, lihat dokter pengen jadi dokter, nonton Ultraman pengen jadi Ultraman, nonton Naruto pengen jadi Naruto, nonton Doraemon pengen punya kantong ajaib dan seterusnya. Nah, kalian coba nanti untuk melanjutkan daya khayal kamu waktu kecil. Kamu pengen jadi apa? Mari kita kembangkan di sini. Oke. Biasanya teks imajinasi ini untuk putra pasti sekelas robot-robot kayak Ultraman itu. Nanti untuk putri biasanya Barbie, dunia boneka ya. Biasanya akan seperti itu. Oke, kita ambil contoh, menentukan idenya 2 ya. Dunia Barbie dengan dunia Ultraman. Kemudian yang kedua, menciptakan tokoh. Setelah kamu punya ide, misalkan yang pertama yang kamu mau masuk ke dunia Ultraman, kalau kamu jadi Ultraman, tokohnya, yang pertama Ultraman-nya, kamu sendiri. Kemudian musuhnya, siapa saja musuhnya, kamu tentukan nanti. Tentukan dulu tokohnya. Jangan lupa ketika menentukan tokoh, kamu tentukan juga watak tokohnya. Kamunya sebagai Ultraman otomatis bagus dong. Ya, kamunya pemberani, pembela kebenaran. Padahal musuh-musuhnya itu yang membuat kacau kota. Ada yang hobinya membunuh orang misalkan. Kemudian yang ketiga, menentukan latar. Latarnya ada 3 di sini. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Semuanya harus ada. Latar tempat. Kamu misalkan berhayal, desa kamu sedang terancam. Dan nanti kamunya berubah menjadi Ultraman. Latar tempatnya berarti desa kamu. Kemudian musuhnya munculnya dari mana? Oh, dari kebunnya si A.
Nah, itu latar kebunnya si A. Kemudian kamu ketemunya di mana dengan musuhmu? Saya ketemunya di alun-alun, di lapangan. Nah, berarti itu latar tempat. Kamu hayalkan dulu seperti itu. Kemudian di samping tempat, waktu. Kira-kira pertama sekali muncul monster kapan ya? Oh, menjelang subuh misalkan. Kemudian setelah subuh ada orang yang pertama kali ketemu, yaitu orang yang pulang dari masjid. Ketemu, kemudian dia bersalaman dengan monster itu. Karena awalnya monsternya bagus. Setelah bersalaman, pada subuh itu, ternyata dia berubah menjadi zombie. Menjadi nakal sekali ke orang-orang, gampang sekali mengalahkan dan sebagainya. Gampang gelut, gampang marah. Lah, kemudian ternyata hampir semua orang satu desa seperti itu. Terus ada yang tidak seperti itu, lapor, cerita ke kamu. Teman-teman kita sudah berubah jadi ini. Nah, terus kamunya tampil di sini. Kamu cari penyebabnya. Oh, penyebabnya ternyata orang yang tadi ada di lapangan itu. Oke. Itu waktu ya, sebelum subuh, kemudian pada subuh, kemudian merangkak ke siang, kemudian zuhur, itu hampir semuanya sudah berubah menjadi seperti yang monster inginkan. Nah, sekitar jam 3-an, asar, kamu ketemu dengan monsternya. Itu latar waktu. Sehingga nanti akan mencoba menggerakkan cerita ya. Kemudian suasana. Latar suasananya seperti apa? Mencekam. Ya, ketika hampir seluruh masyarakat desa berubah menjadi makhluk yang diinginkan oleh monsternya, otomatis mencekam, menakutkan. Kemudian ada pertarungan antara kamu dengan monster yang muncul sebelum subuh itu. Nah, itu juga ada latarnya. Gimana pertarungannya? Sengit sekali. Nah, itu latar. Tentukan latarnya ya. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa. Kemudian yang keempat, menciptakan alur. Menciptakan alur ini ketika kamu menentukan tokoh dengan latar, ini sebenarnya sudah hampir menjadi alur ya. Cuma tinggal kamu perbaiki saja. Kamu kan buat kerangka tadi, idenya Ultraman, tulis Ultraman. Kemudian tokohnya, kamu sendiri Ultraman. Kemudian di sini monster yang pertama siapa? Kemudian wataknya, kamu baik hati, menolong, memberantas kemungkaran. Kemudian watak dari si Ultraman-nya apa? Kamu tulis. Kemudian latarnya, kamu tulis pagi, siang, sore. Kemudian tempatnya kamu tulis. Berikutnya alur ceritanya. Kamu tentukan awalnya monsternya muncul. Kemudian dilanjutkan dengan mengganggu satu orang. Satu orang itu ternyata menularkan. Sampai akhirnya hampir seluruh masyarakat desa tertular penyakit yang diinginkan oleh monster itu. Menjadi apa yang diinginkan oleh monster. Setelah kamu tentukan alurnya, terakhir mulai menulis. Nah, kalau di Indonesia ini mulainya yang lama. Undangan rapat jam 8, mulainya jam 10. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan semua, idenya sudah, tokohnya sudah, latarnya sudah, alurnya sudah, langsung mulai menulis. Jangan menunggu-nunggu. Karena yang membuat lama itu mulainya. Kalau sudah nulisnya mah insya Allah gampang. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP MTS, dimanapun kalian berada. Demikian tadi teks imajinasi atau teks fantasi atau teks narasi. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa untuk membuat atau menyusun teks narasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.